Kita melanjutkan pembahasan dari Injil Yohanes. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 17. Kita membaca ayat 1 sampai ke 5 saja. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Tuhan, Kau memberkati perenungan ini, meskipun waktu kami terbatas dan ayat yang kami baca ini hanya 5 ayat, tapi kami percaya Tuhan bisa memberikan kepada kami berkat yang mengubah, berkat firman Tuhan yang sanggup untuk mengubah mindset kami, sikap hati kami, seluruh kehidupan tingkah laku kami, terutama supaya kami bisa semakin serupa dengan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, dan kehidupan kami menjadi saksi yang boleh dipakai Tuhan dengan lebih lagi. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, ini di dalam bahasa Indonesia diberikan judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Kalau saudara bandingin dengan ini terjemahan ESV, di situ diberikan judul doa imam besar. Doa imam besar. Either way, either pakai judulnya bahasa Indonesia atau di dalam bahasa Inggris sebetulnya sama ya, maksudnya dalam hal ini. Maksudnya begini, kalau sudah membaca bagian ini seperti kayak sangat intim pembicaraan antara Bapa dan anak ya. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa Yesus mengatakan doa ini adalah di dalam konteks doa imam besar. Maksudnya Yesus di sini posisinya adalah di dalam posisi mediator. Sebetulnya doa sendiri, istilah doa itu sendiri, apalagi doa syafaat ya, itu sudah by nature pasti di dalam posisi mediator itu ya. Tapi kita seringkali lupa waktu kita berdoa, kita berdoa lebih untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, dan kita nggak menjembatani siapa-siapa sepertinya, nggak menjembatani antara Allah dan manusia itu. Maka doa syafaat itu sangat indah ya, karena kita dipersekutukan dengan Kristus, kita menjadi satu dengan Kristus ya melalui doa syafaat itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, saudara akan mendapati, maksudnya begini, di sinoptik itu yang paling banyak mencatat Yesus berdoa, Yesus berdoa, Yesus berdoa, itu Injil Lukas ya. Mungkin Injil Lukas itu yang paling banyak mencatat Yesus sosok yang berdoa. Tapi kalau di dalam Injil Yohanes yang bukan termasuk Injil sinoptik, saudara akan mendapati di situ ada 2 doa yang dicatat ya. Satu itu doa di dalam pasal ke-11, yaitu di kuburnya Lazarus ya, ini doanya Yesus. Satu lagi ya ini Yohanes pasal yang ke-17. Ada kemiripan di dalam doa Yesus baik yang di kuburan Lazarus maupun dengan 17 di sini ya. Pasal 11 ayat yang ke-42 itu bahkan menyatakan secara eksplisit waktu Yesus berdoa, dia mengatakan dia mengatakan doa ini ya untuk keuntungan ya, orang-orang yang ada di sana supaya mereka mendengar doa ini. Nah, ini jarang sekali ya, penggambaran seperti ini. Biasanya memang especially dari tradisi teologi doa Matius, kan kita diminta kamu kalau berdoa jangan di jalan-jalan, jangan berdoa di tikungan jalan supaya semua penjuru lihat kamu kalau kamu sedang berdoa. Itu namanya orang munafik begitu kan. Tapi kalau kamu berdoalah seorang diri, kamu masuk kamar lalu kuncilah supaya orang nggak ada yang tahu kamu berdoa gitu ya. Ini maksudnya melihat hiddenness, kesejatian dan ketulusan, sincerity di dalam spiritualitas kita, bukan untuk dilihat orang lain. Maka ayat-ayat seperti ini di dalam Yohanes 11 seperti kayak kita, kok gini ya kalimat, maksudnya Yesus berdoa supaya didengar orang lain. Kan sedikit agak tension ya dengan Matius yang mengatakan berdoa supaya jangan didengar orang lain, supaya Bapamu yang di sorga saja yang mendengar. Tapi di dalam pasal yang ke-11 dikatakan bahwa doa itu ya sebetulnya Yesus gak perlu berdoa di dalam pengertian untuk dia ya, karena dia punya kuasa untuk membangkitkan, dia adalah
the resurrection and the life, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Maka dia berdoa supaya orang-orang itu mengerti. Tapi apa sih maksudnya dari kalimat seperti ini? Sama seperti yang pasal ke-17 ya. Kita juga percaya di dalam prinsip yang sama ya. For the benefit of the people, atau di dalam hal ini ya, the disciples, murid-muridnya yang ada di sini. Berarti doa ini, doa imam besar ini bukan hanya permintaan eksklusif intimate antara the son and the father, tapi juga sekaligus di dalamnya itu ada pemberitaan, ada proklamasi. Ya, kita mengkhotbahkan doa ini kan ya hari ini. Ini berarti ada elemen atau aspek proklamasi dan juga bahkan revelasi atau pewahyuan. Maksudnya di dalam doa ini kita bisa mempelajari pengenalan akan Allah seperti dinyatakan di dalam ayat yang sangat sentral itu ya. Apa itu artinya hidup kekal? Yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada penafsir yang bahkan mengatakan seluruh doa ini ya, pasal 17 itu senternya itu adalah ini. Yaitu apa sih? Pengenalan akan Allah yang benar, yaitu Bapa, dan pengenalan akan Yesus Kristus, yaitu Dia yang diutus oleh Bapa. Maksudnya seluruh doa ini ya, senternya itu ada di sana gitu. Maksudnya kita mesti membaca keseluruhan doa ini berdasarkan ini. Jadi doa di sini saya bukan cuma di dalam arti saya perlu apa lalu saya minta kepada Tuhan, bukan nggak boleh ya saya. Ini bukan nggak ada tempatnya. Tentu saja ada tempatnya gitu. Tapi doa di dalam perspektif ini ada termasuk satu bagian yang penting di dalam kita mengenal Allah dengan lebih baik. Kita seringkali mendengarkan orang yang berdoa ya bukan cuma mendapatkan apa yang dia minta, tapi waktu dia berdoa dia bisa lebih mengenal Allah. Itu sangat perlu ditekankan, especially di dalam teologi doa reform ya. Mungkin ada saat di mana kita berdoa tapi kita terus kemudian nggak mendapatkan apa yang kita minta, tapi kita bisa lebih mengenal Allah gitu. Itu bukan doa yang sia-sia, itu doa yang kalau kita baca dari perspektif Yohanes pasal 17, pengalaman itu sangat perlu dialami oleh orang-orang percaya. Lebih mengenal Allah, lebih mengenal Yesus Kristus. Terlebih lagi waktu kita terlibat di dalam doa syafaat ya. Ini bukan satu pengertian yang teoritis, teologi yang ngawang-ngawang dan sebagainya. Kita nggak tertarik sudah mempelajari teologi yang seperti itu ya, nggak ada juntrungannya dengan kehidupan, yang nggak ada kaitannya dengan reality dan sebagainya. Itu bukan cara kita mempelajari teologi, bukan itu. Tetapi ini waktu kita berdoa syafaat ya, lalu kita mendoakan, kita menjembatani ya, tanda kutip ya, menjadi mediator tanda kutip seperti Yesus Kristus antara Allah dan manusia. Di situ kita lebih mengenal siapa Yesus Kristus itu. Karena waktu orang mendoakan syafaat itu bukan cuma mendoakan terus setelah selesai, saudara akan mendapati pergumulannya, saudara akan mendapati kesulitannya. Bagaimana orang itu nggak tertarik dengan Allah sebetulnya gitu. Seperti waktu Yesus berada di dalam dunia, orang juga nggak tertarik dengan pengenalan akan Bapa itu kan, nggak tertarik kan. Orang lebih suka berada di dalam dusta, orang lebih suka berada di dalam kebohongan. Lalu terus bagaimana saya? Ya kalau kita cuma mendoakan sekali sudah ya, mendoakan terus lihat, nggak bertobat ya sudah saya nggak doakan lagi. Ya itu bukan Yesus ya, bukan. Berarti kita nggak mengenal Yesus. Yesus bukan terus kemudian menjembatani sekali, kayaknya nggak berhasil ini, kayaknya keras hati ini, kayaknya stubborn ya sudahlah saya nggak menjembatani lagi. Itu bukan Yesus Kristus yang kita terima di dalam Alkitab, saya bukan. Itu Yesus Kristus yang lain kali. Kita punya nggak perseverance seperti itu di dalam kehidupan kita, seperti Yesus Kristus. Perseverance yang juga diekspresikan melalui doa syafaat seperti Yesus Kristus. Kalau kita mempunyai pengalaman seperti ini, kita ada union with Christ di dalam pengertian yang sungguh ya, bukan di dalam pembahasan doktrinal teologis ngawang-ngawang dan sebagainya. Itu nggak menarik teologi seperti itu, tapi betul-betul di dalam satu kehidupan yang nyata di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi waktu kita membaca ini ya, Yohanes pasal yang ke-17 ini bukan cuma sekedar doa ya, doa sendiri juga sudah bukan sekedar sih memang, tapi di dalamnya kita bisa mendapatkan pengenalan yang lebih dalam siapa itu Yesus, siapa itu Bapa yang telah mengutus Kristus. Sama seperti doa di kubur dari Lazarus itu juga membawa orang-orang yang ada di sana seharusnya bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus. Kita mulai dari ayat yang pertama, Yesus di situ menengadah ke langit lalu berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Saudara kalau masih ingat, kita beberapa kali ini ya saya menekankan bahwa pribadi di dalam Tritunggal itu kan nggak self referential ya, nggak menunjuk kepada dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus mempermuliakan Kristus, Kristus mempermuliakan Bapa, Bapa sendiri juga mempermuliakan Anak kan ya. Jadi pribadi Tritunggal itu nggak mempermuliakan dirinya sendiri. Ayat ini saya kita bisa baca di dalam perspektif itu juga gitu. Kalau kita nggak salah baca ya. Kalau kita bacanya negatif jadi keliru. Maksudnya begini, lo katanya nggak self referential, tapi dia minta dia dipermuliakan. Ya saya nggak tahu kesulitan ini ada nggak di dalam pikiran saudara ya. Kan anak berkata, Bapa permuliakanlah anakmu. Ya, kalau saudara bacanya negatif loh, dia sendiri tertarik kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi begini saya, kita bisa jelaskan beberapa hal ya. Yang pertama yaitu dia nggak mempermuliakan dirinya sendiri, dia minta Bapa yang mempermuliakan dia gitu. Dia bukan sedang mempermuliakan dirinya sendiri, nggak against self referentiality sebetulnya gitu, nggak bentur ya dengan self referentialitas, karena ini Bapa kok yang diminta untuk mempermuliakan sang anak bukan mempermuliakan dirinya sendiri. Dan saudara juga membaca dalam kalimat berikutnya, sang anak mengatakan bahwa anak juga supaya anak mempermuliakan engkau. Jadi Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa ya. Di sini nggak ada penekanan tentang ordo ya, kayak seolah-olah simetris. Memang nggak sedang membicarakan tentang penekanan ordo. Kalau penekanan ordo kan lebih sifatnya asimetris ya. Maksudnya Bapa mengutus anak, kita nggak bisa bilang anak mengutus Bapa, kan nggak bisa kan ya. Tapi di sini waktu bicara tentang kemuliaan, tentang mempermuliakan, itu Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Jadi kita nggak bicara ordo di sini, kita bicara tentang kemuliaan yang setara, baik Bapa, Anak maupun Roh Kudus ya. Tetapi waktu sudah membaca kalimat ini, memang ada pengertian khusus. Apa sih artinya ya? Permuliakanlah anakmu, itu supaya anak juga mempermuliakan engkau. Kita tahu ya, kalau kita membaca ini dari perspektif mediatorship, maksudnya apa ini? Yesus sebagai sang pengantara, maka di sini adalah panggilan atau tugas seorang imam besar ya, waktu dia mempersembahkan korban. Semua pembacaan ini pasti relate dengan ini ya, perjalanan Yesus yang akan ke atas kayu salib itu, maksudnya mempersembahkan dirinya. Dia sendiri adalah imam dan dia sendiri adalah korban itu. Maka kita bisa membaca di dalam bagian ini ya, waktu Yesus mengatakan kalimat permuliakanlah anakmu, seperti ada di dalam komentar dia menjelaskan seperti ini. Ini adalah satu kalimat bahwa Yesus tahu bahwa dia akan menyerahkan nyawanya, bahwa kehidupannya itu sepenuhnya didedikasikan kepada Bapa, dan di dalam kematian, ya, sebentar lagi Yesus akan mengalami kematian, maka dia berdoa supaya korban itu menjadi korban yang diterima. Ini adalah satu doa yang mewakili kita semua. Sekali lagi ya, imam besar gitu. Saudara masih ingat ya kalimat tadi ya, dia berdoa bukan untuk dirinya sendiri, dia dan Bapa dan dia gitu. Tapi ini kalimat dikatakan supaya kita belajar sesuatu gitu dari doa ini, yaitu supaya persembahan dirinya itu ya, kematiannya itu menjadi satu korban yang berkenan kepada Allah. Saudara jangan bingung ya dengar kalimat ini ya, saudara nanti tanggapi, ya pasti berkenan loh, masa anak bisa nggak berkenan kepada Allah? Bubar dong keselamatan kalau anak nggak berkenan kepada Bapa. Sekali lagi ini doa yang kita mesti pelajari, doa ini untuk kita gitu. Doa ini adalah doa yang dikatakan supaya saudara dan saya bisa mengerti apa artinya doa ini. Mungkin saya ambil ilustrasi, bukan ilustrasi sih ini ya, ini more than just illustration, yaitu doa Bapa kami. Kita kan, bukan kita ya, semua orang di seluruh dunia itu sering mengkhotbahkan doa Bapa kami, betul kan ya? Saudara mendengar khotbah tentang doa Bapa kami. Waktu doa Bapa kami dikhotbahkan, itu kan berarti doa itu sekaligus juga adalah pemberitaan, itu proklamasi, ada pengenalannya di dalam, ada revelasi, ada pewahyuan juga di dalam doa itu. Ya, saudara, waktu membaca doa Bapa kami, kita bisa mendoakan. Tadi kita mendoakan doa Bapa kami, tapi juga tidak sedikit orang mengkhotbahkan doa Bapa kami. Maka mengkhotbahkan doa Bapa kami itu kita percaya karena kita bukan hanya approach doa melalui doa. Saudara bisa approach doa melalui doa, yaitu dengan kita berdoa gitu ya. Tapi kita juga bisa approach doa dengan merenungkannya ya. Apa sih sebetulnya yang diajarkan di dalam doa ini, prinsipnya apa gitu. Firman Tuhan itu mau bilang apa dengan doa yang seperti ini. Nah, saya mau pakai prinsip yang sama ya waktu pasal 17. Anyway, ini juga sedang khotbah kan ya. Ini adalah pemberitaan firman Tuhan.
Maka waktu Yesus di situ mengatakan kalimat permuliakanlah anakmu, Bapa mempermuliakan anak ya, bukan cuma eksklusifly tapi Yesus pernah mengatakan barang siapa melayani, mengasihi Yesus, barang siapa melayani Allah ya, dia dihormati oleh Bapa. Dia dihormati. Ini bicara manusia ya, yang setia, yang melayani, yang mengasihi anak, mengasihi Bapa. Dia dihormati oleh Bapa. Bapa menghormati orang seperti itu. Yang bilang kalimat ini adalah Yesus Kristus ya. Ini kalau Bapa sudah menghormati, semua hormat-hormat yang lain dari manusia itu nggak ada artinya sama sekali. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, permuliakan anakmu ya. Satu doa ya, yang sebetulnya kita juga bisa belajar. Kapan sih itu? Bapa mempermuliakan anak itu kapan? Kita kan juga adalah anak-anak Allah. Kapan kita dihormati oleh Bapa? Yaitu seperti dikatakan di dalam tafsiran ya, kalau kita kehidupan pengorbanan kita itu diperkenan oleh Allah. Ini adalah doa imam besar yang agung, yang lebih daripada sekedar menjadi contoh ya, dia menjadi contoh tapi lebih daripada contoh, yaitu dia yang memungkinkan, dia yang membuat possible pengorbanan yang berkenan kepada Allah itu bisa terjadi, yaitu hanya di dalam Kristus dan bukan di luar Kristus ya, hanya di dalam Kristus. Lalu dia mengatakan kalimat seperti ini ya, permuliakanlah anakmu. Sama seperti kita bisa mempermuliakan Bapa ya, Bapa juga bisa mempermuliakan, menghormati orang-orang yang melayani dia, yang hati nuraninya itu suci, bersih, yang betul-betul waktu dia berkorban itu berkorbannya itu tulus, bukan satu pengorbanan yang ada agendanya. Kalimat ini sekali lagi ya, permuliakanlah anakmu, bukan satu kalimat eksklusif yang hanya boleh dikatakan oleh Yesus Kristus, tetapi satu kalimat yang kita bisa belajar apa sih artinya itu. Pelayanan kita itu nggak sempurna, pelayanan kita itu ada bercak-bercak dan sebagainya. Maka doa ini doa yang penting sekali ya, supaya pengorbanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan itu menerima ya pelayanan kita, supaya Tuhan itu memperkenan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan ya, setelah kehidupan modern seperti kayak agak sedikit terbalik, seperti kayak kita yang lebih berdaulat ya daripada Tuhan yang berdaulat. Kita bikin waktu KKR calling gitu ya, seperti kayak calling kan hamba Tuhan kan mewakili Tuhan kan ya, memanggil gitu. Seperti kayak dari sisi Tuhan dia mau memanggil, seperti seolah-olah Tuhan mau memanggil semua. Lalu dari sisi manusia dia bergumul, siapa yang mau, siapa yang nggak mau, siapa yang rasa agak sedikit terbalik ya, saudara nggak rasa terbalik di sini. Sekali lagi ya, dari sisi Tuhan seperti kayak Tuhan mau merangkul, memanggil semua. Dari sisi manusia terus pikir-pikir dulu ya, saya mau terima nggak undangan ini? Agak terbalik kan saudara. Saya bukan against calling loh by the way, bukan itu maksudnya ya. Tapi orang mengerti calling itu bagaimana ya sebetulnya gitu. Terutama yang di calling, bukan yang mengoling. Yang mengoling saya percaya harusnya mengerti lah ya. Tapi yang di calling itu mengertinya bagaimana ya. Sebetulnya ya, kan harusnya terbalik gitu. Dari sisi manusia harus mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Dari sisi Tuhan biar dia pilih-pilih, dia mau pilih yang mana gitu. Kan begini ya harusnya. Dari sisi kita ya, dari sisi kita berikan semuanya gitu. Yang kita berikan semuanya Tuhan nggak harus terima loh. Tuhan nggak harus terima semuanya. Nanti biar Tuhan yang pilih. Dia mau pakai yang ini dia nggak mau pakai, yang ini dia mau pakai, yang ini dia nggak. Persembahan kita yang ini mungkin Tuhan mau pakai, yang itu mungkin Tuhan nggak mau pakai. Gitu. Ada orang-orang nggak mengerti ya, dia pikir kalau dia mempersembahkan dirinya maka Tuhan harus pakai gitu. Saya berat terus terang ngomong sama orang, kalimat ini berat ya. Again bisa menciptakan musuh ya kayak begini. Kalau kita melihat di dalam kehidupan seorang, dia menyerahkan diri, ternyata nggak ada konfirmasi gitu, nggak ada konfirmasi di dalam kehidupan pelayanan gerejawi. Kita masih berani ngomong gitu, silakan gumulkan pekerjaan yang lain gitu, karena nggak ada konfirmasi. Gitu. Tapi ada orang yang nggak sadar, dia pikir kalau dia menyerahkan diri pasti Tuhan harus pakai, saya harus jadi hamba Tuhan gitu. Itu kalau Tuhan mau pakai jadi hamba Tuhan gitu. Tapi kalau dia menyerahkan diri hamba Tuhan, maka karena saya sudah menyerahkan, maka Tuhan nggak ada pilihan, batu pakai saya gitu misalnya ya. Saya pikir dia nggak ngerti loh konsep kedaulatan Allah itu apa artinya gitu. Kedaulatan Allah itu saya mau dipakai, saya nggak ada choice, saya mau mempersembahkan, saya nggak bisa menolak. Tapi kalau Tuhan nggak mau pakai atau Tuhan mau pakainya di tempat lain, ya sudah saya mengikut Tuhan kan ya.
Bukan Tuhan yang mengikut saya pilih dia gitu. Ini kan terbalik ya saudara. Kan Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan gitu. Tuhan yang pilih kita, karena itu maka kita bisa memilih Tuhan. Sama saudara, waktu di sini dikatakan ya, saudara akan mendapati prinsip yang sama. Bapa telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saya memang belum cek saudara di dalam bahasa aslinya, tapi kita boleh bandingkan dengan bahasa Inggris ya. Di dalam ayat yang pertama ini, at least di situ dikatakan, Father, the hour has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. That the Son may, ya, bahasa Inggris pakai istilah that ya, bahasa Indonesia supaya ya. Saya nggak mau selalu berpikir di dalam Aristotelian ini sih, principle of causality, cause and effect, yang mana cause, yang mana effect begitu ya. Tapi paling nggak secara urutan ya. Memang di sini yang dikatakan itu adalah Bapa mempermuliakan anak, terus kemudian anak mempermuliakan Bapa ya. Saudara merenungkan bagian ini ya, ini bagian ini ya. Seperti kayak, ini bukannya terbalik ya. Biasanya siapa yang lebih harus mulai duluan kan ya? Ordo yang di bawah bukan sih? Kok mesti menunggu ordo yang di atas malah mempermuliakan dulu baru yang di bawah? Itu seperti kayak kebalik nggak sih sebetulnya gitu? Tadi kita sudah bahas ya. Ini kompleks ya, kompleks ini ayat ini. Satu sisi ini membicarakan tentang kesetaraan kemuliaan, sisi yang lain Yesus sebagai the high priest. Maka kita bisa mengerti ayat ini di dalam konteks di mana manusia-manusia itu juga di-include. Jadi bukan hanya sang anak Allah yang bisa mengatakan kalimat ini, tapi saudara dan saya juga diundang untuk masuk ke dalam doa yang seperti ini gitu. Tetapi kalau Bapa nggak memberikan kepada kita anugerah, ya itu kita nggak bisa mempermuliakan Dia gitu. Maka di sini dikatakan Bapa telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anak mempermuliakan engkau. Di dalam hal ini cuma Tuhan ya, itu Bapa yang berinisiatif memanggil kita, baru kita bisa datang gitu. Balik lagi ke theology of calling ya. Kalau Tuhan nggak memanggil, kita nggak bisa datang. Kita nggak bisa mengharap kita datang terus kemudian dengan kedatangan kita, Tuhan tolong dong panggil saya gitu. Nggak ada itu, nggak ada. Itu bukan reform, itu bukan di dalam Alkitab gitu. Bukan kita yang inisiatif gitu, tapi kita ini merespons saja gitu. Maka penting sekali ya mendengar suara Tuhan, itu penting sekali gitu. Betul-betul jelas ya Tuhan itu mau saya mengerjakan apa gitu. Memang kalau orang bilang masih muda ya, lebih banyak waktu trial and error gitu ya. Sebetulnya orang kalau bisa save, gak usah terlalu waktu trial and error, lebih baik kan. Gak peduli dia masih muda atau sudah tua gitu. Sudah tua pasti lebih bahaya lagi kalau masih banyak trial and error ya. Tapi masih muda kalau gak perlu trial and error ya sudah, gak usah trial and error. Gak ada yang perlu diselebrate dengan kehidupan trial and error kan Maksudnya di dalam menjawab panggilan Tuhan itu. Sebetulnya Tuhan itu mau apa di dalam kehidupan kita? Maka sudah mendapati di sini prinsipnya ya, Bapa itu mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Kalau Tuhan nggak terlebih dahulu mengundang kita, ya ini karena ini adalah high priestly prayer, maka kita menerapkannya juga di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bukan mengundang kita, ya, maka kita nggak bisa mempersembahkan apa-apa kepadanya. Gitu. Ini konsep agama yang sejati ya. Bukan kita mempersembahkan kepada Tuhan, lalu terus kemudian membalas kita dengan memberkati dan sebagainya. Even sebagian orang Kristen masih berpikir seperti ini ya, seperti kayak terbalik ya. Kita percaya waktu kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati lagi. Itu kita percaya gitu, karena Tuhan nggak pernah berhutang kepada siapapun gitu. Kita yang selalu di dalam posisi berhutang kepada Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, Tuhan akan balas lebih lagi sampai bagaimanapun sampai mati. Kita yang akan utang kepada Tuhan. Tuhan nggak pernah utang apa-apa kepada kita karena Dia itu so generous. Kita nggak pernah bisa balas ya, itu cinta kasih Tuhan itu nggak akan pernah bisa dibalas. Karena begitu kita balas, Tuhan memberikan lebih banyak lagi, lebih banyak. Akhirnya utang kita makin lama makin banyak kepada Tuhan. Dan setiap kali kita mau nyicil bayar gitu, ini kalau pakai istilah ekonomi gitu ya, sama Tuhan dikasih pinjaman lebih banyak lagi. Jadi utang terus lama-lamanya ini. Ini beauty di dalam iman Kristen ya. Tetapi yang kita mau katakan, despite kita percaya waktu kita melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi ya. Kita bahkan nggak bisa memulai pelayanan itu kalau Tuhan tidak terlebih dahulu memperkenan kehidupan kita. Jadi perkenanan Tuhan itu sangat penting. Dan kita mendapatkan perkenanan Bapa ini ya, di dalam Kristus dan hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus nggak ada perkenanan itu nggak ada. Itu kita pikir kita sedang berkenan kepada Allah. Gak ada perkenanan itu.
tidak di luar Kristus. Ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita sudah sering ulang-ulang poin yang sangat indah ini, yaitu perhatikan ya, anak itu menerima dari Bapa. Menerima apa? Menerima pemberian ini. Apa itu pemberiannya? Yaitu kuasa atas segala yang hidup. Tapi terus kemudian bagaimana? Dihayati secara eksklusif? Oh tidak, tidak. Saudara membaca, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Iana itu sang anak ya. Dia menyebut dirinya dengan apa ini? Kata ganti ketiga. Gitu. Sekali lagi saya baca. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Ini kan Yesus bicara kepada Bapa ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nyanya itu anak maksudnya. Mengerti ya saya? Kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia, ini ya yang bicara ini ya, akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kepada siapa? Kepada semua yang engkau Bapa berikan kepadanya. Nyanya itu Yesus maksudnya itu. Ini saudara melihat prinsip yang pertama ya, dia tidak menahan yang dia terima dari Bapa itu terus dinikmati secara eksklusif. Itu bukan kekristenan. Kalau kita suka apa ini ya, sekretif, tahu sesuatu ya terus kita bangga, saya tahu dulu, orang lain tahu belakangan, itu nggak mirip Yesus, nggak ada union with Christ di sana, nggak tahu union with whom, itu union with yang lain kali. Tapi ada orang culture-nya kayak begini ya, kalau dia tahu dulu dia kayak ada setan kesombongan gitu ya. Terus, sudah tahu nggak? Belum tahu ya? Oh saya kasih tahu ya, seperti kayak sumber agen kebenaran info atau apa gitu ya. Kalau Yesus gini terhadap kita, mati semua kita. Kalau Yesus melakukan seperti ini ya, lu nggak tahu Bapak kan? Nggak tahu Bapak mungkin. Cuma saya yang tahu gitu. Terus dia pergi gitu. Ya sudahlah kita binasa. Tapi Yesus bukan seperti ini dia itu membagi apa yang dia terima dari Bapa, kuasa atas segala yang hidup. Ini otoritas besar sekali Yesus. Kuasa atas segala yang hidup. Kalau Yesus mau pakai misalnya ya, untuk menuntut total submission daripada ciptaan, dia tetap berhak kan? Memang dia ada kuasa itu. Dia juga Tuhan. Tetapi yang kita baca di sini ya, ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi natur, substansi, sifat, atribut, karakter anak dan natur, substansi, sifat, atribut, karakter Bapa itu satu, sama gitu. Bapa itu bukan eksklusif, nggak menahan, maka anak juga nggak menahan. Gitu. Sudah mendapatkan dalam kalimat ini ya, akan diberikan kepada siapa? Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, kepadaku ya, kepada Yesus. Siapa ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang pilihan pasti. Mungkin di antara semua Injil ya dibanding Matius, Markus, Lukas ya, itu yang paling jelas menjelaskan tentang election itu adalah Yohanes. Yohanes mengulang-ulang ya kalimat-kalimat seperti ini ya. Ini theology of election. Tetapi kita mesti membicarakan juga waktu kita bicara election ya di dalamnya juga jelas Yohanes juga sangat banyak membicarakan tentang human responsibility ya. Bahwa manusia ya itu mesti respons terhadap Injil yang sudah diberitakan. Ini juga sama ya. Equally strong. Kita nggak bisa bicara predestinasi, election terus nggak bicara tentang bagaimana manusia merespons firman Tuhan. Itu bukan Yohanes bukan itu ajaran teologi yang lain, bukan ajaran dari kitab suci. Sebaliknya juga benar ya, kalau kita cuma membicarakan tentang keputusan eksistensial manusia ya, mesti mengambil keputusan di hadapan Allah, tapi nggak membicarakan tentang keindahan, kebebasan, sovereinitas Allah, election ya, itu juga bukan Yohanes. Maka sekali lagi ya, di sini Bapa dan Anak itu memiliki karakter yang sama, yaitu karakter sharing, karakter membagi ya. Kehidupan itu sendiri, hidup yang kekal. Pengenalan akan Bapa dan Anak, hidup itu sendiri. Yang lawan katanya adalah kematian. Gitu. Manusia kan sudah jatuh dalam dosa, dia mati. Gitu. Tapi Bapa dan Anak itu berkenan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kepada siapa sekali lagi? Kepada semua orang yang telah diberikan Bapa kepada Anak.
kepada orang-orang pilihan. Ini bukan untuk dihayati supaya kita terus jadi rasa eksklusif, karena eksklusif nggak cocok sama karakter ilahi, itu nggak cocok. Karakter ilahi itu bukan eksklusif tapi inklusif. Kalau kita terus kemudian menjadi sombong, kita menjadi rasa umat khusus dan seterusnya, itu bukan penghayatan doktrin election, bukan. Itu penghayatan yang aneh, penghayatan yang nggak masuk, karena nggak cocok sekali lagi ya dengan karakter ilahi. Ini untuk menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya nggak layak ya, dan nggak ada kualitas di dalam kehidupan kita sendiri, tapi Tuhan itu memilih kita, berkenan untuk memberikan kehidupan yang kekal itu kepada kita. Alasannya itu bukan pada saudara dan saya, alasannya itu ada pada diri Tuhan sendiri. Ini Tuhan memilih bukan tergerak karena apa yang ada pada diri kita. Kalau di dalam filsafat saya ini orang pakai istilah yaitu eros namanya. Kalau Tuhan mengasihi berdasarkan kualitas yang sudah ada pada kita, yaitu namanya eros. Jadi Tuhan mencintai karena yang di sini ini indah. Ini indah terlebih dahulu, ya beautiful, lalu Tuhan mencintai. Itu namanya eros. Tapi kalau kita bicara agape, ini yang waktu Tuhan mencintai, ini buruk sebetulnya, nggak ada dasar untuk dicintai. Ini bicara unconditional love, yang nggak ada alasannya kecuali alasannya ada di sini. Tapi waktu Tuhan mencintai, yang buruk ini terus kemudian ditransform, diubahkan menjadi beautiful. Itu cerita kasih ilahi, bukan seperti kasih manusia yang seringkali very much conditional. Saya balik lagi kepada ayat ini, ayat yang kedua. Jadi sudah membaca dalam akhir dari ayat kedua itu ada doktrin pilihan. Ayat ketiga, nah inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal Bapa dan mengenal Anak. Apa itu artinya, saudara? Bahkan di dalam ayat-ayat yang seringkali dipakai oleh Yohanes itu bicara tentang nama, Apa sih artinya mengenal nama Tuhan? Ada orang salah mengerti, dia pikir mengenal nama Tuhan itu ya, oh saya tahu namanya Yesus, pokoknya ngomong aja, sebut nama itu gitu. Itu jadi mirip kekristenan mantra ya, bukan kekristenan itu itu seperti kayak agama mantra. Istilah nama itu istilah mengenal nama ya, itu maksudnya kita mengenal karakternya gitu, mengenal sifatnya dia itu bagaimana. Dan ini mengenal bukan cuma secara informatif saja, tapi kita menjadi seperti dia. Itu mengenal namanya gitu. Mengenal itu bukan cuma tahu bahwa oh dia namanya Yesus, tapi dia nggak hidup seperti Yesus. Saya percaya salah satu ayat yang bikin gentar ya, di dalam kitab suci itu dikatakan ya, barang siapa percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia wajib untuk hidup seperti Kristus hidup. Itu baru mengenal, itu baru kita bicara tentang pengenalan. Bukan cuma tahu dia lahir di mana, terus matinya umur berapa, oh dia matinya karena disalib begitu misalnya. Lalu kita pikir itu pengenalan. Itu belum pengenalan, belum. Itu bukan orang tahu, oh saya tahu Tuhannya orang Kristen namanya Yesus gitu ya. Yesus dan bukan yang lain gitu misalnya. Lalu pikir sudah mengenal nama. Itu belum mengenal kalau menurut Alkitab. Nah, pengenalan ini adalah sesuatu yang ada relasi yang begitu intim, relasi kasih. Kalau kita mau mengerti arti mengenal, ya kita melihat bagaimana anak mengenal Bapa, Bapa mengenal anak. Itu kita bicara pengenalan yang sejati. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana sang anak itu merepresentasikan kehidupan Bapa secara sempurna, sampai sang anak bisa mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Itu berarti representasinya sempurna kan ya. Kita nggak bilang anak sama dengan Bapa ya, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Tapi anak itu di dalam kehidupannya mengerjakan pekerjaan Bapa, memperkatakan perkataan yang dia terima dari Bapa. Dia perfect representation of the Father. Hidup yang kekal itu bukan hidup yang panjang, bukan. Hidup yang kekal itu bukan hidup yang full of pleasure, nggak selesai pleasure-nya dan sebagainya. Itu pengertiannya agak marginal, side gitu. Itu bukan pengertian yang substansial. Pengertian yang substansial kehidupan yaitu mengenal Allah Tritunggal.
Di sini nggak disebut Roh Kudus ya memang ya, tapi orang bisa mengenal Bapa dan mengenal anak yang diutus oleh Bapa itu pasti karena Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nggak membawa kepada pengenalan ini, nggak ada orang bisa mengenal ini. Jadi Roh Kudus meskipun di sini nggak disebut, bukan berarti dia nggak ada atau nggak terlibat. Pengenalan yang sejati itu ya, ini pengenalan akan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini hidup yang kekal. Di luar relasi dengan Tritunggal, yang ada itu cuma kematian. Sekali lagi saya, di luar relasi dengan Allah Tritunggal yang ada itu cuma kematian. Kematian itu apa sih? Kalau di dalam bahasa Yohanes kita recall sedikit ya, yaitu cara berpikir yang naturalistik, yang materialis, seperti kayak nggak ada dunia yang kelihatan. Gitu. Yang diketahui itu cuma dunia-dunia yang terlihat gitu ya. Nggak ada dunia tidak kelihatan itu nggak ada. Yang dilihat ya cuma banjir gitu, misalnya banjir takut gitu ya, takut tenggelam, takut basah. Tapi apa artinya banjir rohani itu apa saudara? Susah ya mendefinisikan ya. Mungkin memang susah gitu. Apa artinya tenggelam rohani itu apa gitu? Susah ya, karena kita lebih peka terhadap hal-hal jasmani daripada hal-hal rohani. Apa sih artinya sih? Waktu kita di dalam kehidupan, memang nggak setiap kali kehidupan sehari-hari harus kita terjemahkan pengertian rohaninya apa begitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah kita itu lebih sering peka terhadap dunia yang kelihatan ini. Nggak harus salah sih, nggak harus salah. Kalau saudara lapar, saudara peka, ya baik juga gitu kan ya. Saudara sakit orang bilang sakit itu juga blessing. Kita bisa sakit, jadi kita bisa terhindar. Kalau tangan kita kena yang panas, kita langsung tahu bahwa sedang menyentuh yang panas. Ada orang syaraf sakitnya mati gitu ya. Lalu dia itu sudah tangannya kepukul, sudah berdarah-berdarah, sudah ambil putus, dia masih nggak rasa apa-apa. Kan bahaya ya sebetulnya. Kita punya kepekaan terhadap sakit jasmani, itu baik gitu. Tapi pertanyaan, kita juga punya kepekaan nggak kalau kita ada sakit rohani gitu. Kan lebih bahaya ya kalau nggak ada kepekaan itu ya. Sama bahayanya seperti orang taruh di bara api, dia nggak sadar, dia nggak ada rasa sakit, dia nggak sadar, dia lagi lihat sini gitu. Ini kalau ini bara api rohani, lalu dia nggak sadar juga, kan sangat bahaya ya sebetulnya. Kan? Dia nggak rasa sakit secara rohani, sama bahayanya, atau lebih bahaya bahkan. Maka saya waktu di sini dikatakan mengenal Allah Tritunggal, itu kita bisa masuk di dalam dimensi rohani yang disebut di dalam istilah Yohanes, yaitu kerajaan Allah gitu. Yang tanpa kelahiran baru ya, nggak ada orang bisa melihat, nggak ada orang punya kepekaan akan itu. Yang dilihat itu cuma dunia yang kelihatan saja gitu. Komplainnya semuanya tentang dunia yang kelihatan, ratapannya semuanya adalah unek-uneknya semuanya tentang dunia yang kelihatan saja. Bukan berarti itu nggak boleh, tapi sekali lagi nggak ada akses kepada dunia yang tidak kelihatan. Bahaya kehidupan seperti itu ya. Kalau Yohanes bilang ya inilah orang yang mati sebetulnya gitu. Orang yang nggak bisa melihat kerajaan Allah dan nggak ada hidup yang kekal karena mereka nggak mengenal Bapa, mereka nggak mengenal Yesus Kristus yang telah diutus. Ayat 4 aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kita mendapat satu penggambaran ya, perhaps even definisi. Apa sih artinya itu mempermuliakan Bapa? Mempermuliakan Bapa, yaitu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Bapa untuk dilakukan, yaitu mempermuliakan Bapa. Kita mempermalukan Tuhan kalau kita ini nggak mengerjakan dan nggak menyelesaikan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ini kasih karunia Tuhan ya. Orang bisa menyelesaikan pekerjaan itu kasih karunia Tuhan. Bapa mempermuliakan anak, anak mempermuliakan Bapa. Sama kita kalau nggak ada anugerah kasih karunia dari Tuhan, dari Allah, kita nggak bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Seperti Kristus itu nggak ada kemungkinan. Kita cuma bisa mempermuliakan Bapa di dalam, melalui, oleh Yesus Kristus. Menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku, yang Bapa berikan kepadaku untuk dilakukan. Apa pekerjaan yang Tuhan mau saudara kerjakan gitu. Gak harus yang seperti kayak kelihatan selalu kaitannya dengan supranatural atau misalnya ya KKR itu baru pekerjaan gitu. Mungkin salah satu pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan ya, mencintai istri, mencintai suami lebih baik, lebih melayani.
lebih bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga, melayani anak-anak kita, yang mendidik mereka. Itu kan juga pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Kita bisa menyelesaikan nggak usah bagian itu. Atau kita luput ya. Saya ingat sekali lagi ini ya, perkataan ya seringkali attributed ke Agustinus, mungkin Luther ya mengatakan itu ya, atau yang lain lagi. Well, anyway, bukan siapa yang ngomong tapi kutipannya yang indah ya. Kalau Tuhan besok itu datang, kalau Tuhan datang besok ya, hari ini saya akan tetap menanam jagung. Maksudnya saya akan tetap berusaha bekerja dan menyelesaikan pekerjaan saya. Yang saya percaya ini datang dari Tuhan dan Tuhan mau saya mengerjakan. Mungkin hari ini adalah kesempatan terakhir saya tanam jagung ya. Setelah itu bagaimana? Ya sudah, setelah itu pelayan-pelayan Tuhan yang lain akan meneruskan pekerjaan tanam jagung. Tapi saya sudah tanam jagung pada hari ini, itu bagian saya. Nanti diteruskan oleh orang lain. Membicarakan kalimat ini saya bisa panjang ya, saya di dalam pengalaman saya pelayanan ya, itu pastoral ministry dan sebagainya. Biasanya itu orang tua yang sulit ya meninggalkan anak-anaknya, apalagi kalau masih relatif muda, sudah terminal illness. Lalu diranjang itu seperti kayak susah sekali berangkat ya. Gak berangkat padahal sudah susah sekali hidupnya. Ya di dalam saat-saat seperti itu ya, kita hamba Tuhan, kita memberikan dorongan kepada mereka gitu. Anak-anak, istri itu Tuhan yang urus gitu. Serahkan dalam tangan Tuhan saja gitu. Dia baru bisa lega, biasanya nggak lama setelah itu dia dipanggil Tuhan. Ini kasusnya orang percaya ya maksudnya. Orang percaya pun bisa berat. Nah, dia pikir apa sih? Dia belum selesai kerjanya gitu. Dia belum selesai kerjaan. Ya apakah selesai atau nggak selesai, yang benar-benar tahu ya dia dan Tuhan ya. Kita kan nggak bisa punya akses, oh ini sudah selesai, itu belum selesai. Kan nggak boleh judgmental seperti itu. Tapi kita bisa menolong mereka ya, untuk merenungkan ayat ini sebetulnya. Kalau pekerjaan kita sudah selesai di dalam dunia ini, kita boleh pergi ya. Nggak usah tahan juga, nggak usah pegang gitu. Karena itu sudah urusannya orang lain. Kalau saya ini kesempatan terakhir tanam jagung, ya sudah hari ini yang terakhir. Setelah itu bagaimana? Ini kan jagung miliknya Tuhan, bukan milik saya. Nanti dia panggil pelayan yang lain lah ya, akan ngerumat jagung ini. Meskipun besok saya sudah nggak bisa melakukan itu lagi. Gitu. Tapi ini sudah satu kalimat yang indah ya, mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Allah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa untuk kita lakukan. Yesus mengatakan kalimat ini. Saya sudah pernah kutip itu ya, Paulus waktu dia perpisahan. Memang belum kalimat terakhir sih, bukan waktu dia mau mati ya, bukan. Tapi setelah dia berpisah dengan satu jemaat yang dia pernah lain, dia bilang, semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan kepadamu. Bisa nggak ya saya kalau saya berhenti dari Kelapa Gading ngomong kalimat ini? Semua yang saya perlu khotbahkan, saya sudah khotbahkan kepadamu. Gitu. Nggak tahu loh bisa atau enggak. Tapi Paulus bisa mengatakan kalimat itu. Semua yang aku perlu beritahu kepada, nggak ada satu yang aku tahan. Sudah saya kasih tahu semua. Gitu. Jadi kalau saya terusin ya, kalau kamu masih nggak bertumbuh juga, itu persoalan ada padamu, bukan ada pada saya. Gitu. Karena saya sudah kasih tahu semua apa yang perlu saya kasih tahu. Paulus bilang kalimat seperti itu. Paulus dekat sekali ya dengan Yesus Kristus. Sangat dekat dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan sudah selesai. Waktu di atas kayu salib dia bilang sudah selesai. Menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Terakhir ayat kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Memang saya di dalam bagian ini kita ada kalimat sebelum dunia ada ya, itu pre-existent glory dan sebagainya. Tapi ada satu penafsir namanya Schnakenburg, dan di dalam WBC dia penafsir WBC juga persuaded dengan ini ya, Schnakenburg. Jadi dia despite ada kalimat seperti ini, dia lebih prefer untuk menafsir bukan primandin, bukan primundan, mundan maksudnya ini ya dunia gitu. Bukan primandin glory, tapi supramandin di sini. Bicara tentang kemuliaan yang mengatasi, yang beyond, yang transcends dunia ini. Gini loh saya maksudnya. Kalau dimengerti sebelum dunia ada, itu cuma dimengerti sebagai pre-existent glory. Ini bisa kesulitan. Jadi maksudnya sekarang selama Yesus inkarnasi gak ada glory sama sekali.
Which is problematis ya kalau kita mengerti seperti ini. Sekali lagi ya, kita kan percaya waktu Yesus berinkarnasi ya, waktu dia became flesh, waktu dia menjadi daging, dia kan nggak kehilangan keilahiannya ya, sebetulnya itu. Nggak ada ayat yang mendukung bahwa waktu dia inkarnasi terus dia kehilangan keilahiannya, dia hanya manusia saja. Itu salah kristologi pasti ya di dalam pengertian seperti ini. Maka waktu kita mengerti sebelum dunia ada ya, itu bukan di dalam pengertian dulu ada, tapi sekarang waktu inkarnasi jadi hilang gitu misalnya ya. Terselubung mungkin ya, kita bisa berhati-hati menggunakan kalimat seperti ini, terselubung di dalam pengertian hidden untuk banyak mata gitu, untuk banyak orang ini sesuatu yang seperti tersembunyi gitu. Tapi Yesus nggak pernah kehilangan itu gitu. Maka waktu penafsir ada yang mengatakan kalimat ini ya, kalimat apa itu, bukan primandin tapi supramandin. Kemuliaan itu memang selalu ada pada Yesus Kristus. Dia share kemuliaan yang sama dengan kemuliaan yang ada pada Bapa. Karena itu juga di dalam ayat 5 ini dikatakan, permuliakanlah aku padamu sendiri. Permuliakan aku padamu sendiri. Kemuliaan ilahi itu cuma satu, bukan tiga. Sama seperti pikiran ilahi itu cuma satu, bukan tiga. Kehendak ilahi itu cuma satu dan bukan tiga ya. Maka di sini kita melihat kemuliaan yang sama, kemuliaan yang satu itu, yang sama itu ada pada Bapa dan itu juga ada pada Kristus. Maka waktu Yesus bilang, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita diajak di dalam akhir daripada ayat 1 sampai 5 ini ya, untuk melihat kemuliaan Bapa dan kemuliaan Kristus yang satu itu. Tetapi sekali lagi ya, ini bukan berhenti kepada eksklusivisme ya, bukan gitu. Ini bukan berhenti kepada the exclusive relationship between the Father and the Son. Karena pasal 17 ini kan belum selesai ya, doa ini juga belum selesai. Masih ada ayat 6, ayat 7, ayat 8 yang tadi saya singgung sedikit ya, pembicaraan tentang nama ya, menyatakan nama tadi, ntar kita lanjutkan di dalam minggu yang lain ya. Tetapi betul juga waktu ayat 5 dikatakan di sini closing ya, at least di dalam paragraf mini ini adalah pembaca atau orang yang mendengarkan merenungkan doa Yesus ini diajak untuk melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan Anak yang satu itu, tapi yang kemudian terus di-share kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti siapa itu Yesus Kristus, dia mediator kita, dia imam besar kita. Kita bisa mengerti bagaimana dia berdoa, apa itu doanya, dan bagaimana kita juga terlibat di dalam panggilan sebagai mediator-mediator kecil. Jadi saya menutup dengan satu kalimat dari Matius ya. Matius mengatakan, berbahagialah mereka yang membawa damai. Membawa damai itu berarti menjadi mediator ya. Membawa damai, menjembatani. Mereka itu adalah anak-anak Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami penyataan sehingga kami boleh mengenal Engkau. Kami memohon Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami ini menjadi orang-orang yang hari demi hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu mengenal dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertumbuhkan kehidupan jemaat-Mu. Tuhan menolong kami semua di dalam pertumbuhan yang Tuhan terus kerjakan, dan kami bersyukur untuk hari ini kami bisa kembali beribadah dengan tenang, tidak ada banjir. Kami tetap mengingat mereka yang tidak bisa beribadah seperti kami, mungkin bukan karena banjir atau juga mungkin karena banjir di tempat yang lain, karena penganiayaan, karena tidak mendapatkan izin gedung gereja, karena tidak ada tempat ibadah yang layak, karena terpisah dengan keluarganya dan seterusnya. Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka juga. Kami mohon supaya Engkau menguatkan mereka. Tuhan memberikan juga kelegaan, peristirahatan pada hari ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.